Salam, salam sejahtera bagi kita semua sahabat orang muda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bersama saya Pendeta Saud Purba, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada kesempatan kali ini saya beri judul mengatasi kekhawatiran. Bagaimana kita bisa mengatasi kekhawatiran? Saudara-saudaraku, hasil penelitian menemukan bahwa 85% apa yang dikhawatirkan orang sesungguhnya tidak pernah terjadi. Dari 15% yang terjadi, 79% itu sebenarnya dapat dihadapi dengan baik. Artinya tidak seburuk dengan apa yang kita pikirkan, yang kita khawatirkan sebelumnya. Dengan kata lain, 97% dari kekhawatiran manusia itu tidak pernah terjadi. Kalaupun terjadi, tidak seburuk yang kita pikirkan sebelumnya. Artinya dapat kita lalui dengan baik. Lalu kenapa kita harus khawatir? Justru kalau kita khawatir, yang terjadi adalah kita akan mengalami banyak masalah-masalah ya dalam hidup kita. Kita sebut saja masalah kesehatan, ya, insomnia, ya, susah tidur, kemudian sistem saraf yang terganggu, lalu mengalami nyeri otot, kemudian akan terjadi gangguan pada jantung, lalu masalah pencernaan, dan kemudian akan muncul ya berbagai penyakit yang bisa jadi komplikasi. Jadi dengan kata lain bahwa kekhawatiran hanya akan memperburuk keadaan. Tidak dapat, ya firman Tuhan katakan, tidak akan dapat menambah sehasta saja pada jalan hidup kita. Nah, biasanya orang muda paling tidak ada 3 hal yang mereka paling khawatirkan, ya, tentang pekerjaan, pasangan hidup, dan rumah, ya, atau tempat tinggal. Sementara kalau kita membaca Alkitab, khususnya di kitab Kejadian pasal 1 dan 2 ya sampai 3 lah, itu asal mula penciptaan itu, maka kita akan temukan bahwa sebenarnya Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya itu, ya, baik pekerjaan, kemudian pasangan hidup, dan juga tempat tinggal mereka. Jadi segala sesuatu yang kita butuhkan itu sebenarnya Tuhan sudah sediakan. Hanya bagaimana kita dapat memperoleh itu adalah berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Di 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Filipi 4 ayat 6 dan 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, di dalam Matius 6 ya, ayat 33, saya baca di dalam terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan demikian. Tetapi hal yang harus kamu utamakan dalam hidup adalah cara yang pantas dan benar sebagai warga kerajaan Allah. Maka semua hal yang kamu butuhkan itu akan diberikan juga kepadamu. Itulah arti dari mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kita harus hidup dengan cara yang pantas, yang sesuai dengan apa? Kehendak Allah, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, usahakan dahulu supaya Allah yang memerintah dalam hidupmu, dan lakukanlah apa yang dikehendakinya, maka semua yang lain akan diberikan juga kepadamu. Mari kita jadikan hal-hal rohani lebih penting dari segala hal yang sifatnya duniawi, dan biarkan Tuhan yang berkerajaan memerintah dalam hidup kita dengan cara melakukan apa yang difirmankan, diperintahkan oleh Tuhan. Maka semua yang kita butuhkan akan ditambahkan, akan diberikan kepada kita. Jadi kita tidak perlu khawatir dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.